kuliah Fakultas Kolekta dan Praktek Koperasi. Di sini kami akan membahas terkait analisis koperasi serba usaha yaitu dari koperasi Umi Mawadah. Dan kami yang beranggotakan saya Muhammad Sofian, saya Muhammad. Saya Mutiara Fauzia, saya Ratu, saya Cici Sandia, Saya Mudi Sorong. Ya, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Koperasi Umi Mawadah. Koperasi Umi Mawadah dibentuk oleh 20 orang calon anggota koperasi melalui rapat yang sejarahnya adalah dari kegiatan kumpulan pengajian kaum ibu-ibu yang sudah ada sejak tahun 2001 dan baru diresmikan pada tanggal 29 Januari pada tahun 2011 yang sebelumnya telah dilakukan penyuluhan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pasar di Kota Depok. Dan sekarang Koperasi Umi Mawadah ini telah memiliki anggota sebanyak 160 orang anggota di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan usaha Koperasi Umi Mawadah yang dimana tercantum di dalam akta yang terdaftar sebagai koperasi serba usaha. Tetapi kegiatan usaha Koperasi Umi Mawadah ini yang masih aktif dari awal sampai akhir atau sampai saat ini adalah USP atau unit simpan pinjam. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Koperasi Umi Mawadah sebagai tindakan di mana nantinya jika seiring berjalannya waktu koperasi dapat mengembangkan jenis usaha yang lain dalam rangka menambah pendapatan koperasi, maka sudah sesuai dengan jenis koperasi yang terdaftar. Nah, di sini sampai saat ini dari unit usaha yang berjalan di Koperasi Umi Mawadah hanya unit usaha simpan pinjam yang terjadi permasalahan ketika terdapat pihak-pihak yang bertanya tentang jenis koperasi seperti apa yang sebenarnya dijalankan oleh Koperasi Umi Mawadah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran semua elemen yang ada pada koperasi untuk memajukan koperasi mereka. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan kelembagaan dari Koperasi Umi Mawadah. Jadi secara garis besar, kelembagaan yang ada pada Koperasi Umi Mawadah ini belum berjalan dengan baik. Karena setiap elemen dari keorganisasian koperasi ini belum berjalan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi. Lalu mengenai rapat anggota tahunan yang diadakan setiap tahun, untuk rapat pengurus dan pemeriksaan pengawas terkadang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Dari pemaparan yang saya paparkan ini, hal yang perlu diperbaiki selain dari kondisi yang sudah dijelaskan di atas mungkin adalah pada pelatihan dan pendidikan anggota koperasi yang sejauh ini masih belum terrealisasi. Koperasi Umi Mawadah sendiri adalah koperasi yang pada akta terdaftar sebagai koperasi serba usaha. Namun sampai saat ini unit usaha yang masih aktif dan berjalan hanya unit simpan pinjam saja. Sedangkan untuk kelengkapan organisasi, pokoknya Koperasi Umi Mawadah terdiri dari rapat anggota, pengurus, serta pengawas yang terbagi menjadi Dewan Penasehat dan Badan Pengawas Koperasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan anggota di Koperasi Umi Mawadah. Jika dilihat dari laporan rapat anggota tahunan, buku tahunan tahun buku 2015, anggota Koperasi Umi Mawadah mengalami peningkatan jumlah, yaitu dari 127 orang anggota menjadi 160 anggota. Namun sebenarnya anggota koperasi tersebut pada tahun buku 2013 terdapat 128 orang anggota. Itu disebabkan karena adanya satu orang anggota koperasi yang meninggal dunia. Sedangkan selama tahun buku 2014, Koperasi Umi Mawadah tidak mengalami penambahan jumlah anggota. Untuk meningkatkan jumlah anggota pada Koperasi Umi Mawadah tidaklah mudah. Ini dikarenakan anggota koperasi tersebut adalah ibu-ibu yang tergolong sulit untuk diberikan pemahaman tentang koperasi. Sedangkan untuk keaktifan anggota tersendiri di dalam buku RAT tahun 2015 tidak dijelaskan jumlah anggota yang aktif dan tidaknya.
Selanjutnya di sini saya akan memaparkan faktor keberhasilan dan kegagalan dari koperasi Umi Wadah. Pertama, saya akan memaparkan faktor kelebihannya dulu. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran antara koperasi. Yang kedua, saling mempercayai satu sama lain antar anggota koperasi. Yang ketiga, mengutamakan kebutuhan anggota koperasinya. Yang keempat, anggota koperasi Umi Wadah mempunyai kemampuan untuk menggunakan pelayanan yang telah disediakan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar. Dan yang kelima, ada koperasi Umi Wadah selalu memberikan kesempatan kepada anggota aktif untuk turut serta berpendapat, memberikan saran untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Dan yang keenam, adanya nilai keadilan yang sudah diimplementasikan dengan baik bagi para anggotanya. Yang ketujuh, koperasi ini memiliki modal sendiri dalam mendirikan usahanya tanpa adanya modal asing atau pinjaman. Yang kedelapan, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kesembilan, koperasi Umi Wadah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk para pengurus, pengawas, karyawan, serta anggotanya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai koperasi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan faktor-faktor kegagalan dari koperasi Umi Wadah. Yang pertama adalah kekeluargaan belum sepenuhnya terjalin dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman anggota tentang koperasi dan posisi sesungguhnya anggota di dalam sebuah koperasi. Yang kedua, ada pengurus, anggota, dan karyawan belum sepenuhnya paham tentang posisi masing-masing sehingga terbentuklah kendala-kendala tertentu yang juga turut menghambat perkembangan koperasi. Yang ketiga adalah minimnya pemahaman anggota tentang koperasi. Yang keempat, belum ada kepekaan antar pihak internal koperasi yang menyebabkan semua keputusan dilimpahkan hanya kepada ketua koperasi saja. Yang kelima, para anggota yang menjadi partisipasi dalam koperasi hanya dilandaskan oleh kebutuhan dana saja, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip koperasi yang terbuka dan sukarela masih belum sepenuhnya dipahami oleh para anggota maupun calon anggota. Yang keenam, kurangnya kesadaran para pengurus dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketujuh, hanya sebagian kecil para pengurus, pengawas, dan anggota yang diberikan pelatihan dan pendidikan yang mengikuti kegiatan dengan baik dikarenakan kurangnya partisipasi mereka dalam hal efektivitas waktu yang mana masih banyak yang menganggap kegiatan ini hanya membuang-buang waktu. Yang kedelapan, belum adanya kerjasama antar koperasi. Lanjut ke 9, karena koperasi Umi Wadah hanya memiliki satu unit usaha yaitu simpan pinjam saja, sehingga anggota koperasi hanya mengetahui simpan pinjam saja dan kurang peduli terhadap koperasi. Yang ke-10, tidak ada fasilitas seperti ruang kerja, kantor, ataupun ruang meeting. Yang ke-11, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masih belum maksimal. Baik, yang terakhir saya akan memaparkan bagaimana solusi yang diberikan oleh kelompok kami dalam hal kegagalan usaha koperasi Umi Mawadah ini. Yang pertama, meningkatkan kinerja pengurus koperasi dan pegawai koperasi. Yang kedua, memberikan bimbingan penyuluhan mengenai koperasi serta melakukan pengaderisasian terkait koperasi demi meningkatkan kepengurusan dan mengembangkan pemahaman serta partisipasi para pengurus dan anggota terhadap koperasi. Yang ketiga, ada meningkatkan kemandirian koperasi, dan yang keempat, memberikan pelatihan rutin mengenai koperasi. Yang kelima, pengadaan tempat sebagai kantor untuk mempermudahkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap koperasi, terutama para calon koperasi. Yang keenam, memberikan saran dan rekomendasi terhadap koperasi perihal pengelolaan keuangan dalam koperasi, mengingat unit usaha yang dijalaninya simpan pinjam dan satu unit usaha saja.
Yang ketujuh, melakukan interview terhadap anggota, pengurus, dan pengawas untuk menghindari ketidakjelasan informasi mengenai koperasi. Dan yang 8, ada yang memberikan pendidikan, masukan, serta saran terhadap anggota yang kurang paham mengenai koperasi. Terima kasih.